yang tadi kita lakukan itu gini ya. Pertama kita menyadari bahwa diri kita ini kan sebetulnya ada beberapa bagian yang itu saling berbeda tapi saling terhubung ya. Ada tubuh, ada jiwa, ada spirit. Nah, laku spiritual itu membuat jiwa ini nyambung dengan spirit dan ketemu kebahagiaannya. Jiwa semakin murni, semakin bahagia. Nah, sekarang kalau sudah jiwanya bahagia, terus mau apa? Nah, salah satu tindak lanjutnya adalah bahagianya ini dibawa, disebarkan ke semua bagian tubuh ya. Karena ternyata begini, jiwa ini menempati satu tubuh yang itu adalah sistem yang kompleks yang disusun dari sekian banyak sel yang masing-masing sel itu hidup dan punya jiwa. Lucunya adalah kalau jiwanya tidak berkesadaran, jiwanya ngaco-ngacoan, itu sel-sel itu yang masing-masing itu hidup dan punya jiwa itu menderita. Makanya ada istilah sel stres. Ya. Gitu. Nah, kalau Anda selnya stres berarti Anda itu berlaku aniaya kepada tubuh Anda. Dan nanti efeknya adalah apa? Pasti ada sakitnya. Ya, sakit apa aja bisa, kanker kayak bisa, leher kayak terserah lah. Itu hanya indikasi bahwa sel-sel dalam tubuh Anda itu enggak selaras. Nah, sekarang bagaimana agar tubuh Anda ini sehat? Ya, pastikan semua sel di dalam tubuh Anda itu bahagia. Bagaimana cara memastikan itu bahagia? Ya, jiwanya bahagia dulu, lalu dengan kesadaran penuh energi kebahagiaan itu dipancarkan ke semua sel ya. Sehingga tidak ada satu sel pun kemudian menjadi stres ya. Kalau selnya semua bahagia, maka semua sel itu akan menjadi pemancar kebahagiaan ke segala penjuru ya. Nah, kalau orang sudah sampai kepada kesadaran ini dan mempraktekannya, pasti dia akan ketemu dengan yang namanya kesehatan paripurna. Nah, ini sebetulnya pokok atau intisari dari ilmu kesehatan spiritual, gitu ya. Atau bagaimana tubuh kita tetap sehat selaras dalam sudut pandang spiritualitas. Ya, jadi ini tentang bagaimana Anda menyadari sel Anda sebagai satu realitas yang hidup dan sebagai soul tersendiri, yang itu harus Anda hargai, hormati, diajak bahagia, diajak meditasi bareng ya. Nah, saya mau gambarkan aja. Kalau Anda pernah melihat candi-candi kita gitu ya, ada struktur yang rapi gitu ya, kayak Borobudur misalnya ya, ada pusatnya, terus pinggiran-pinggirannya mengelilingi itu rapi gitu ya. Nah, itu tubuh yang sudah meditatif itu kayak gitu tuh ya. Jadi kita jiwanya sebagai poros itu meditasi, nanti semua sel itu yang masing-masing ada jiwa sendiri juga meditasi ya. Nah, kalau sudah itu berjalan, maka tubuh ini menjadi tubuh surgawi karena semua bagian yang ada di sini itu berbahagia. Nah, kalau orang-orang itu kemudian bertransformasi, jiwanya surgawi, tubuhnya surgawi, terjadilah apa yang disebut sebagai bumi surgawi. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sudah dijawab. Sudah dijawab? Belum bertanya, belum dijawab. Halo, silakan Tanya. boleh. Jadi berarti kalau ada tubuh yang tak. Oh iya, jelas. Itu petanda bahwa dia lakunya belum selaras Ya. Pikirannya ruwet, emosinya destruktif, dampaknya kepada sel yang tidak selaras. Selnya stres, metabolismenya nanti ngaco, ya sakit. Jadi tolong ukur untuk kalau kita sudah fit, fresh dan lain sebagainya. Ya udah, berarti spiritual manajemennya sudah bagus. Betul Pak. Tapi dalam satu sisi katanya kalau manusia kan ada ujian untuk meningkatkan grade-nya itu katanya diuji. Tapi kalau kita terjebak untuk tidak bisa mengatasi berarti gagal gitu ya. Gini, Ini saya, terima kasih. gini.
Yang pasti seiring dengan tingkat kesadaran kita yang naik, tantangan-tantangan kehidupan ini makin kompleks, ya. Tetapi jangan kita salah mengerti bahwa kemudian kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak berbuat kesalahan, ujung-ujung sakit. Nggak bisa begitu, Pak. Jadi ada hukum alam begini. Kalau kita sakit, ya, apapun bentuknya itu harus dimengerti sebagai dampak dari perbuatan kita sendiri. Bukan sesuatu yang semena-mena dikasih oleh Tuhan. Nggak bisa. Misalnya tiba-tiba Anda sakit mah, oh Tuhan sedang menguji saya. Ya bukanlah. Anda yang itu bisa pikirannya kacau, ya, atau kurang tertib dalam asupan makanan, mahnya kambuh. Jangan ujuk-ujuk bilang itu ujian, nggak lucu lah, ya. Oke. Jadi jangan sampai salah mengerti gitu loh. Kita kan seringkali melempar masalah ke Tuhan gitu loh, dikit-dikit Tuhan atau setan gitu loh. Sama-sama jadi korban. Ya gitulah Pak. Ya. Jadi laku spiritual ini membuat kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau ada masalah, kembali dulu ke dalam. Iya, introspeksi diri. Apa sih yang membuat masalah ini muncul? Gitu. Ya. Betul. Karena gini ya. Bahkan di dalam situasi sulit yang masif ya, yang berlaku umum, tetap nanti semesta itu cerdas untuk memilih dan memilah, ya. Ada yang mendapatkan dampak destruktifnya itu maksimal. Kenapa? Karena memang dia layak mendapatkannya. Ada yang dia itu walaupun situasi di luarnya itu sulit, tetapi dia tetap selamat-selamat aja. Ya, contoh misalnya isu COVID ini, ya. Ini kan bikin susah banyak orang karena ini kebijakannya kan tingkat pusat bahkan tingkat global. Tapi kan nasib masing-masing orang beda. Itu yang membuat beda apa? Apakah Tuhan tidak adil? Bukan. Kembali kepada kualitas jiwanya masing-masing, karmanya masing-masing kayak apa. Ya, gitulah pokoknya. Gak usah jauh-jauh lah ya. Ada razia terus kan misalnya nih ya. Kan tetap yang kena sama yang enggak itu kembali kepada karmanya masing-masing. Iya kan? Karena kan semua ini ada hukumnya gitu loh. Iya. Ya udah gitu. Saya kan juga bukan tidak pernah berpikir secara manusiawi ya. Saya suka bertanya-tanya. Kita ini kan tergolong nekat ya. Semenjak awal dulu kan kita nggak pernah manut sama yang namanya protokol kesehatan itu. Emang gua pikirin kan gitu kan. Karena kita hanya setia kepada tuntunan dari Gusti. Ya sudah bikin acaranya gini terus nggak pernah berubah. Ya. Nah saya tuh kemarin dengar cerita ya. Ada pendeta namanya Ibu itu kemana-mana itu kalau bikin acara pasti dikejar sama Satgas Covid. Selalu digangguin, saya tuh nggak bisa bikin acara dengan benar gitu. Nah, jadi kita ini bisa begini ini anugerah. Pasti ada satu pertolongan yang kemudian terlimpah bagi kita sehingga sampai detik ini kita selalu aman. Ya. Bahkan waktu acara di Jogja kemarin kan itu kan tergolong besar gitu ya, ratusan orang ngumpul, kan selamat juga. Berarti memang itu sudah kita diberkati gitu loh. Ya, ya udah gitulah ceritanya. Jadi kita yang harus bertanggung jawab memastikan kita ini selalu dalam keselarasan, melangkah apapun dituntun sama Gusti. Kalau sudah begitu, itu probabilitas untuk selamatnya itu pasti